tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung. Jadi jangan membohongi rakyat dong Mas, bilang kalau food estate di sana berhasil. Berhasil dari mana? Jangan gitu Mas. Memang program food estate yang di Gunung Mas itu dianugerahkan, bukan dianugerahkan, diamanatkan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Tapi kalau memang gagal ya ngomong gagal aja, gitu loh. Gak usah pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam debat Cawapres kemarin, yaitu Mahfud MD menanyakan proyek food estate yang dianggap gagal ya di pemerintahan Jokowi. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja. Rugi dong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita ketahui, proyek food estate ini dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan dananya cukup besar, mencapai 98 triliun dan dananya ditambah lagi mencapai 100 triliun lebih. Sehingga proyek food estate ini yang tadinya menanam singkong sekarang ditanam jagung, itu pun di dalam polybag. Nah, Gibran menjawab pertanyaan Mahfud MD ini dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan Mahfud MD justru membuat narasi-narasi yang menakutkan kepada masyarakat. Padahal Mahfud MD mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Sehingga Samsul pun menjawab bahwa proyek food estate ini ada yang berhasil seperti di Gunung Mas. Ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak. Nah kan, Mahfud MD aja sampai ketawa. Dan audien pun ketawa mendengar bahwa proyek food estate itu ada yang berhasil. Jadi untuk menutupi kegagalan proyek food estate itu, jadi Gibran memberi narasi, jangan memberi pernyataan narasi-narasi yang menakutkan bagi masyarakat. Ini harus optimis. Harus optimis bagaimana? Uang sudah triliunan dihambur-hamburkan di proyek food estate. Tetapi apa hasilnya? Yang ada, lingkungan rusak parah. Mencapai 600.000 hektar hutan Kalimantan Tengah dibabat habis. Jadi apa yang harus dibanggakan dari proyek food estate yang sekarang akan dilanjutkan oleh pemerintah Wowo atau Prabowo. Nah, akhirnya netizen di sosial media seperti di TikTok menyoroti apa yang disampaikan oleh yang mengklaim bahwa proyek food estate ini adalah berhasil seperti yang ada di Gunung Mas. Jadi menurut netizen ini adalah dusta. Jadi Samsul sudah berdusta. Jadi sengaja dia membuat pernyataannya di debat bahwa proyek food estate ada yang berhasil. Ini untuk menutupi kegagalan pemerintah bapaknya. Apalagi yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Sehingga masyarakat yang menonton debat dianggapnya bahwa apa yang disampaikan Gibran benar-benar 100%. Padahal netizen membongkar adalah dusta. Tidak ada proyek food estate yang berhasil. Dan ini langsung saja kita dengar apa kata netizen ya. Seperti yang disampaikan oleh Gibran bahwa proyek food estate seperti di Gunung Emas adalah berhasil. Ini Mas, menurut saya pribadi sebagai rakyat, memang food estate di Gunung Mas, ini tepatnya nih Mas, saya kasih tahu. TWI Baru Gunung Mas Kalimantan Tengah. Karena kebetulan saya beberapa bulan yang lalu sempat ke sana dan saya melihat 600 hektar tanah di sana sudah dibabat habis gundul, tiada sisa, tiada tampaknya sama sekali. Itu tidak ada hasil apa-apa. Dan di sana itu ditanamnya singkong. Singkong Mas, singkong. Terus kenapa sekarang yang tumbuhnya itu jagung? Itu jadi pertanyaan besar loh Mas. Untuk membabat itu habis, untuk menanam itu singkong, itu tuh butuh dana yang gak sedikit. Itu butuh dana yang sangat banyak. Dan belum lagi banyak rakyat yang dirugikan, banyak warga di sana yang dirugikan. Contohnya mereka kehilangan lapangan pekerjaan, mereka ketika musim hujan harus sekarang banjir. Kayak gitu Mas. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa yang ditanam singkong sekarang tumbuhnya jagung? Di polybag pula. Gimana? Apa nggak petani menangis?
Jagung itu adalah tanaman yang paling mudah. Paling mudah, Mas. Sekarang ditanam di polybag. Kira-kira apa yang salah? Jadi jangan membohongi rakyat dong, Mas. Bilang kalau food estate di sana berhasil. Berhasil dari mana? Jangan gitu, Mas. Memang program food estate yang di Gunung Mas itu dianugerahkan, bukan dianugerahkan, diamanatkan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Tapi kalau memang gagal ya ngomong gagal aja, gitu loh. Gak usah pura-pura, gak usah ngebohongin publik gitu loh, Mas. Belum lagi nih, kalau masyarakat tahu nih, PT yang membawahi proyek food estate. Coba deh, kalau masyarakat kepo, cek aja di situ. Struktur yang ada di dalam PT yang memegang proyek food estate TWI Baru Gunung Mas Kalimantan Tengah. Nih, dicek biar masyarakat tahu. Googling mulai sekarang, dicari PT apa, di dalamnya ada siapa. Semoga rakyat nggak shock ya. Jadi apa yang disampaikan oleh kakak ini ya, ini adalah fakta bahwa proyek food estate adalah gagal total. Dan jadi pertanyaan, kenapa nanam singkong tumbuh jagung? Tumbuh jagungnya pun nanamnya di polybag. Ya, kalau di polybag, logikanya ya, ngapain juga harus perlu lahan seluas itu? Ini benar-benar sangat merusak lingkungan. Yang kena dampaknya masyarakat di sana. Belum lagi ekosistem di sana. Ini akibat ulah dan kepentingan dari pemerintah. Baik, coba kita dengar ya tanggapan dari Oki Madasari. Beliau adalah seorang penulis dan juga pemerhati tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini tadi, Gibran sudah tahu informasi tentang food estate salah, gitu kan? Sudah beredar di mana-mana bahwa food estate gagal. Tapi kenapa di debat Gibran tetap mengatakan itu berhasil? Kalau dari kacamata saya sosiologi pengetahuan, itulah yang memang sengaja digunakan untuk terus memproduksi pengetahuan yang salah. Jadi memang Gibran dan timnya sengaja terus mengatakan food estate berhasil, food estate sukses, dan karena itu harus didukung. Nah, nanti akhirnya akibatnya adalah pertaruhannya di perang narasi yang diciptakan oleh kubu mereka itu. Karena mereka tujuannya memang bukan untuk memberikan klarifikasi atau memberikan penjelasan fakta, tapi merebutkan suara pemilih. Ketika nanti yang dipotong adalah bagian bahwa Gibran mengatakan food estate berhasil, lalu itu yang sampai ke TikToknya khalayak di luar sana, ya itu informasi yang mereka dapatkan, bukan klarifikasi yang sedang kita coba untuk bongkar. Ini nanti kita coba membongkar ini akhirnya semoga kita bisa merebut ruang narasi itu. Nah, jelaskan bahwa itu semua adalah kebohongan dan penyesatan. Terima kasih. Jadi benar sekali kata Ibu Oki bahwa apa yang disampaikan Gibran di dalam debat kemarin masalah food estate ini adalah narasi, kebohongan, dan penyesatan terhadap publik yang menonton. Jadi publik kalau tidak pernah mencari tentang informasi food estate, jadi dipikir apa yang disampaikan Gibran itu adalah benar adanya. Jadi benar bahwa food estate itu berhasil, padahal kenyataannya adalah gagal. Baik, coba kita lihat komentar dari netizen di sosial media TikTok ya. Ini parah nih. Nanam singkong tumbuh jagung. Nanam singkong aja yang tumbuh jagung. Malahan aku takut mbak, yang mau diimpor sapi takutnya yang datang celeng. Kalau dipikir-pikir kalau dipikir-pikir bener juga ya. Aku sampai nangis. Nanam singkong. Nanam singkong. Numbuhnya jagung. Astagfirullahaladzim. Oke, serius. Iya bener juga itu. Kalau dipikir-pikir ya, nanam singkong tumbuhnya jagung ya. Ntar kalau misalnya impor sapi yang datang celeng.
anak-anak Jadi disuruh pemerintah ini minum susu celeng. inilah sarkas dari netizen gara-gara proyek food estate menanam singkong tumbuh jagung. Jangan sampai programnya Prabowo susu gratis mengimpor sapi 1,5 juta sapi dari India yang datang adalah celeng. Yang sampai anak-anak Indonesia disuruh minum susu celeng. Inilah sindiran sarkas dari netizen kita. Program strategis nasional Food Estate Singkong di lahan seluas kurang lebih 670 hektar belum terlihat sama sekali. Kini, lahan tersebut justru ditanami komoditas jagung. Tanaman jagung itu terlihat tumbuh subur dalam polybag dan diprediksi Januari 2024 sudah bisa dipanen. Syarifuddin, selaku perwakilan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP bidang Serenia mengatakan, beberapa lahan memang sudah ditanami jagung. Itu dilakukan sebagai bentuk rehabilitasi lahan. Kalau suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka akan Silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda terhadap pernyataan Gibran yang menganggap bahwa proyek food estate itu adalah berhasil. Faktanya netizen membongkar adalah proyek tersebut adalah gagal. Bahkan Mahfud MD pun ketawa mendengar pernyataan Gibran yang mengatakan bahwa proyek food estate adalah berhasil. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.